dan urusan rumah tangga kantor Sinode Gemini. Kita menunggu sejenak. Baik, sebelum kita masuk dalam materi, Pendeta Christian sempat bertanya, orang berapa jemaat di wilayah Manado Timur 6 ini? Manado Timur 6 ini 5 jemaat, Pendeta. Sebelum kami memberikan penjelasan, selamat datang Pendeta Christian di wilayah Manado Timur 6. Terima kasih dengan berbagai kesibukan yang kami tahu cukup banyak di Sinode, tetapi menyempatkan diri untuk bersama-sama dengan kami, pelayan khusus yang ada di wilayah Manado Timur 6, untuk memberikan materi sehingga kami dalam melaksanakan pelayanan di 2022-2027 tentunya selalu berlandaskan pada kata gereja Gemini 2021 dan hidup dalam takut akan Tuhan. Kami akan perkenalkan Pak Pendeta Jemaat Efrata yang adalah pusat pelayanan wilayah dengan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat sekaligus juga Ketua Wilayah Pendeta Evangeli, Dr. Evangeli Karmoy di belakang, Pendeta Eva. Kemudian Victory yang memimpin ibadah tadi, Pendeta Syang Pangariki, sarjana teologi. Kemudian juga ada Pendeta Soan Sumilat, sarjana teologi. Kemudian Pendeta Robi Lumayan dari Yerusalem dan Pendeta Ivana Lurus dari Bethlehem Lima sekolah yang ada di wilayah ini. Dan selanjutnya tentu kita serahkan kepada Pak Pendeta untuk kita mulai dalam materi pertama, manajemen dan pembalaan. Kami persilakan Pendeta. Ya, selamat pagi dan shalom. Damai di hati, selamat pagi. Shalom. Ya, kita bersyukur untuk kesempatan indah bergabung dengan teman-teman dan khusus yang di wilayah Manado Timur 6 ini. Terima kasih Ketua BPW, Senior Pendeta Eva, dan tim kerja yang boleh mempercayakan saya bagian dari tanggung jawab iman untuk boleh ada di sini. Di sini ini memang pimpinan Tuhan senior, kita ke senior. Dr. Eva, Pendeta Soan, Pendeta Lurus, kemudian juga Pendeta Robi, orang sama-sama tim tata gereja. Jadi tim penyusun perubahan pada gereja Gemini 2021. Jadi kalau saya berikan kesempatan dalam katekisasi untuk menyampaikan materi, bukan berarti saya sudah sangat tahu, tapi kita berbagi pemahaman, berbagi pengetahuan dalam kerja pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita. Jadi materi pertama, manajemen dan kepemimpinan gereja. Mengapa materi ini perlu ada bagi kita sebagai pelayan khusus? Ini kaitan dengan keberadaan kita sebagai gereja. Di satu sisi kita mengatakan bahwa gereja ini adalah sebuah orang percaya, tetapi di lain sisi juga gereja ini adalah sebuah institusi, adalah sebuah organisasi, adalah sebuah lembaga yang mana kita menata gereja ini dengan berbagai aturan, dengan berbagai hal, agar supaya apa yang kita harapkan dalam hidup bergereja ini boleh terwujud. Dan disitulah maka kita memerlukan apa yang namanya manajemen dan kepemimpinan. Apa itu manajemen? Ada berbagai pengertian yang bisa muncul, yang disampaikan kaitan dengan kata ini. Tapi secara umum, manajemen itu diartikan sebagai sebuah ilmu dan seni tentang upaya untuk mengatur dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kaitan dengan gereja, kita punya banyak anggota jemaat, warga gereja, dengan segala keinginan, dengan segala kebutuhan. Tapi di satu sisi juga kita menyadari bahwa gereja ini adalah bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Gereja ada karena kuasa Roh Kudus, sehingga gereja terpanggil untuk melaksanakan apa yang Tuhan percayakan, melaksanakan tugas dan panggilan gereja
bagi warga jemaat yang hidup di dunia dalam realitas dengan segala kebutuhan dan persoalan. Nah, di sini perlu ada upaya untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh gereja supaya tujuan hidup bergereja sebagai sebuah organisasi, tapi juga sebagai sebuah persekutuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Lalu apakah di Alkitab diatur tentang hal ini? Mari kita belajar. Mari kita buka Mazmur pasal 5 ayat 4. Mazmur pasal 5 ayat 4. Kita akan baca bagian Alkitab ini bersama-sama. Mazmur 5 ayat 4. Ya, mari kita mulai membaca. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu. Yang mengungkapkan doa ini adalah pemazmur, dalam hal ini Daud. Siapa Daud kita kenal? Seorang raja yang luar biasa, yang memimpin umat Israel sehingga boleh mencapai masa keemasan. Dan ternyata mengapa Daud berhasil? Itu kaitan dengan kehidupan berimannya kepada Tuhan. Salah satu faktor yang membawa keberhasilan ialah Daud menata hidupnya. Dia mengatur tugas-tugasnya, termasuk mengatur soal persembahan. Jadi pengaturan itu adalah bagian dari kehidupan Daud dalam menata imannya, tapi juga menata kepemimpinan yang Tuhan percayakan. Selanjutnya mari kita buka Titus pasal 1 ayat yang kelima. Jadi surat Paulus kepada Titus 1 ayat 5. Di sini Paulus mengingatkan Titus, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepada. Paulus seorang rasul yang hebat, yang luar biasa dalam mengerjakan pelayanan. Pekerjaan pelayanan bukan dikerjakan seorang diri, tapi juga dia melibatkan orang-orang yang diberikan karunia oleh Tuhan, termasuk Titus. Maka dia meninggalkan Titus di Pulau Kreta untuk mengatur pelayanan yang ada di sana, termasuk menetapkan penatua-penatua. Supaya apa? Supaya pelayanan di Pulau Kreta berjalan dengan maksimal. Jadi memang perlu diatur. Jangan berpikir ini gereja ada oleh karena Roh Kudus. Nanti Roh Kudus yang kasih hikmat. Saat itu Roh backing, baru Roh Kudus kasih hikmat. Backing ini, backing ini, backing itu, backing itu. Semua harus diatur. Dan untuk mengatur itu adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan dengan talenta, dengan karunia yang ada. Nah ini yang ditata oleh Paulus. Ini diatur oleh Paulus, termasuk menghadirkan orang untuk mengatur pelayanan di Pulau Kreta. Jadi itu yang dilakukan oleh Daud, tapi juga oleh Paulus. Darinya kita bisa belajar bahwa untuk menjalankan tanggung jawab kepemimpinan dan kepelayanan di gereja perlu ada upaya untuk mengatur, perlu ada upaya untuk menata. Secara umum bicara tentang manajemen, kita akan berhadapan dengan fungsi manajemen. Ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Saya yakin ini yang Tuhan lakukan. Di keluarga, 4 hal ini Tuhan sering lakukan. Dalam hidup organisasi, dalam hidup bergereja, dalam hidup bermasyarakat, di berbagai lembaga, di berbagai komunitas, ini juga yang kita lakukan. Dan mari kita melihat 4 hal ini berkaitan dengan pelayanan gereja secara khusus. Pertama tentang perencanaan. Mengapa ini perlu? Supaya jangan ada istilah tiba saat kita akan. Peta pikir ini pagi, mari turun backing sebentar sore. Peta pikir di hari baru backing. Tidak seperti itu. Dan ini sebenarnya telah biasa kita lakukan sebagai gereja ini. Dari beberapa puluh tahun yang lalu ini telah dilaksanakan, dan itu juga memang diatur dalam tata gereja. Bahwa untuk melaksanakan pelayanan setiap tahun kita perlu menyusun rencana program, rencana kegiatan.
Karena itu biasanya di akhir tahun sebelum masuk ke tahun yang baru, kurang lebih itu ada penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, program pelayanan dan anggaran atau APP untuk kita laksanakan di tahun yang akan datang. Di situ kita akan mengumpuli apa dan siapa kita, bahwa kita adalah gereja. Tidak ada yang karena kuasa Tuhan. Tuhan menghadirkan kita untuk bukan cuma sekedar ada, tetapi kita hidup dalam panggilan gereja. Paling kurang kita mengatakan 3 hal kaitan dengan panggilan gereja, yaitu untuk bersekutu, untuk bersaksi, dan untuk melayani. Nah, bagaimana panggilan gereja ini akan kita wujudkan dalam pelayanan yang dikerjakan? Kita perlu melakukan perencanaan sambil melihat kondisi jemaat, bahwa realitas jemaat seperti ini, hidup di era ini, tantangan pergumulan ada dengan segala kekuatan, dengan segala kelemahan, dengan segala tantangan, ancaman, tapi juga peluang dalam hidup di dunia ini. Jadi kita membuat rencana-rencana. Tapi ini bukan cuma di atas jemaat, artinya di jemaat secara keseluruhan, di kolom dan bipra ini juga harus kita lakukan. Komisi bipra harus membuat program, bahasa tata gereja sekarang, bahwa program dan anggaran Komisi Pelayanan Kategorial adalah bagian integral dari program jemaat dan anggaran jemaat. Demikian juga lansia. Jadi harus buat program. Memasuki awal tahun pelayanan, jemaat siapkan program, tapi juga bikin program, dan itu akan menjadi kesatuan program. Jadi bukan cuma nanti, harus harus buat itu, tapi juga di kolom-kolom. Selain program secara utuh, secara umum yang dibuat oleh jemaat, penantuan diaken juga harus berpikir apa yang kita mau bikin kaitan dengan kehadiran gereja, melaksanakan tugas panggilan bersekutu, bersaksi, dan melayani. Di jemaat ada ibadah kolom, ibadah evam, ini itu, tapi juga apa? Sesuai dengan kondisi yang ada di jemaat. Kotoran gak jalan, aduh apa sih ya? Ternyata kotoran di jemaat ini masih banyak yang hidup tidak layak. Contoh saja apa? WC tidak sehat, dapur masih lantai tanah, misalnya seperti itu. Dalam realitas itu apa yang kita bikin untuk tahun pelayanan ke depan? Orang bikin rencana. Dari perencanaan ini orang berupaya supaya tujuan hidup bergereja, tujuan kita sebagai pelayan khusus, panggilan kita boleh terlaksana. Sesudah itu baru kita membuat apa yang namanya pengorganisasian. Nah, orang mulai, ternyata orang kelompokkan bahwa kegiatan ini masuk di bidang persekutuan, kesaksian, pelayanan. Baru orang mulai backing di kolom misalnya. Program-program ini orang percayakan apa? Urusan pelayanan kategorial karena berkaitan dengan bipra. Oh, ini berkaitan dengan doa. Orang perlu angkat urusan pelayanan doa. Ini kaitan dengan diakonia. Orang perlu angkat urusan pelayanan diakonia. Itu diatur juga di tata gereja. Bukan cuma OPK, urusan pelayanan kategorial, tetapi di kolom penantuan diaken bisa membentuk yang namanya urusan pelayanan diakonia dan urusan pelayanan doa. Nanti dia bisa ada kaitan kerja dengan KPDP, Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan. Kalau diakonia mungkin di jemaat ada komisi diakonia, nanti ada kerjasama, tetapi mereka bertanggung jawab untuk bidang program ini. Jadi kita angkat orang-orang ini dan kita beri kepercayaan mau di-backing di program ini, backing ini. Di jemaat juga seperti itu. Setelah ada rencana kegiatan, kemudian ini dilaksanakan oleh Komisi Kerja Pembangunan, ini dilaksanakan oleh komisi ini nanti dilaksanakan oleh panitia. Jadi kita organisasikan seperti itu. Di panitia pun ketika ada pembentukan dalam rangka melaksanakan kegiatan ini, ada seksi-seksi bagian dana diorganisasikan. Ini diupayakan oleh orang-orang yang masuk seksi ini, untuk lomba oleh orang-orang di seksi ini, untuk perlengkapan orang-orang di sini. Jadi artinya komposisi panitia itu bukan cuma sekedar dibuat seperti biasanya secara umum, tetapi itu kaitan dengan upaya untuk melaksanakan apa yang direncanakan. Nah, hal yang ketiga, jangan sampai muncul pemahaman seperti ini. Orang berjemaah kalau cuma program mantap, luar biasa, banyak sekali program. Tapi apa? Cuma sampai di rencana. Aduh, tuh orang itu gua
cuma sampai direncana, banyak sekali berencana. Pendeta, banyak sekali berencana, nyanda ada yang dibuat. Dari 100 cuma 5. Nah, tahap ketiga yang perlu yang apa? Orang harus merealisasikan apa yang telah direncanakan, apa yang telah diprogramkan. Seperti itu, orang sudah rencana backing di Bipra 1 tahun proyek ini. Untuk melaksanakan itu harus bentuk kelompok kerja atau tim kerja atau panitia. Di grup juga seperti itu. Tapi jangan cuma sampai rencana kemudian organisasikan. Orang harus upayakan bahwa yang direncanakan itu harus bisa direalisasikan. Ini bukan cuma bicara organisasi secara umum, tapi ini bicara apalagi sebagai gereja yang hidup dalam panggilan Tuhan. Kita rencanakan, kita organisasikan, tapi juga kita berupaya untuk realisasikan. Dan yang terakhir, yaitu apa yang namanya pengawasan. Bahwa ketika kita berupaya merealisasikan apa yang kita rencanakan, itu harus kita kontrol, itu harus kita awasi. Apakah yang dikerjakan ini sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang diharapkan? So ada panitia, apakah panitia ini bekerja sesuai kewenangan yang diberikan atau melampaui kewenangan? Atau justru mereka bekerja di luar dari tugas yang diberikan? Itu perlu dikontrol. Sebagai pimpinan, siapapun orang, penanggung jawab, BPMJ, ketika ada misalnya panitia, komisi kerja melaksanakan kegiatan itu, jangan cuma lepas begitu. Orang harus kontrol, harus awasi, sambil membimbing mereka supaya yang dilakukan itu betul-betul sesuai yang direncanakan, sehingga tujuan yang diharapkan dari kegiatan itu betul-betul bisa terlaksana. Itu 4 fungsi manajemen yang sangat penting juga bagi kita sebagai pelayan khusus dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan. Untuk apa? Supaya segala sesuatu yang dilakukan itu akan berlangsung dengan baik dan dalam keteraturan. Direncanakan, kemudian diorganisasikan, direalisasikan, dan diawasi supaya tujuan dari semua yang kita programkan itu benar-benar boleh terwujud. Sekarang kita melihat soal kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Fred Fiedler mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi. Jadi proses mempengaruhi aktivitas kelompok kepada penetapan tujuan dan pencapaian tujuan. Jadi seorang pemimpin itu dia berupaya untuk mempengaruhi orang lain. Orang-orang yang dipimpin dalam kelompok itu dengan aktivitas yang ada kepada apa? Penetapan tujuan dan pencapaian tujuan, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Oswald juga mengatakan seperti itu. Kepemimpinan adalah pengaruh, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya apa? Supaya mengikuti kehendaknya atau pimpinannya. Jadi situ, dan pasti orang juga punya kemampuan seperti itu. Sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai guru agama, sebagai pendeta. Itu karunia yang Tuhan kasih. Sehingga kalau orang bicara, orang lihat, ada orang dengar. Ketika orang sampaikan sesuatu, orang bisa mendengar, kemudian berupaya untuk melakukan. Itulah bagian dari apa yang namanya kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah suatu proses di mana seorang pemimpin atau beberapa orang, seperti di gereja kita kan, kepemimpinan itu bukan terletak pada satu orang. Kalau di desa namanya apa? Kepala desa, dia yang memimpin. Kalau di gereja itu ketua BPMJ, ketua BPMW, ketua BPMS. Yang menjalankan tugas kepemimpinan itu adalah badan, bukan kita. Sebagai ketua itu semua dari kita. Nah, itu berarti kepemimpinan yang dijalankan oleh beberapa orang. Jadi kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang memimpin, mempengaruhi, mengarahkan, mengawasi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain
untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, itu berarti bicara kepemimpinan, bicara hubungan antara seseorang yang diberikan tanggung jawab dengan orang-orang lain yang dipimpin. Ini berarti ada dalam sebuah relasi dengan orang-orang lain yang dipimpin. Sekarang mari kita melihat di dalam Alkitab sebagai dasar kehidupan pribadi, keluarga, tapi juga hidup bergereja. Nah, pada hakikatnya pemimpin di dalam gereja termasuk diaken, penatua, guru agama, pendeta, kita disebut sebagai hamba Tuhan. Itu ada di 1 Timotius 5, Filipi 1, 1 Timotius 3. Nah, dalam perjanjian lama, tugas kepemimpinan itu banyak diperankan oleh nabi, imam, hakim, dan raja. Jadi dalam konteks perjanjian lama, tugas kepemimpinan banyak diperankan oleh yang namanya nabi, imam, hakim, dan raja. Nah, salah satu yang ditampilkan di Alkitab perjanjian lama ialah seorang yang bernama Musa. Mari kita belajar dari kepemimpinan seorang Musa. Kalau kita mendalami bagaimana kehidupan Musa dan kepemimpinan serta kepelayanannya, maka kita akan mendapati bahwa Musa dalam ia menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya, dia tidak mengandalkan diri sendiri, tapi dia selalu minta pertolongan dan petunjuk dari Tuhan. Datang orang Israel mengkomplain, dia cari Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Datang orang Israel begini itu, dia cari Tuhan. Dia tidak andalkan diri sendiri, sehebat apapun dia, tapi dia andalkan Tuhan. Dia minta pertolongan Tuhan, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Musa sebagai pemimpin umat Israel yang sangat besar. Tapi juga selain itu, minta pertolongan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, dan kedua, dia terbuka terhadap kritikan, dia terbuka terhadap nasihat. Itu kepemimpinan Musa. Andalkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan juga terbuka. Dia mau terima saran orang lain. Ini yang ditunjukkan dalam Keluaran pasal 18. Kita bisa lihat itu. Jadi Keluaran pasal 18. Jadi ketika mertuanya Yitro mengunjungi Musa, ada sesuatu yang bagi dia tidak pas. Sebab dia melihat satu hari itu Musa duduk, sementara orang Israel berdiri antri mau menghadap Musa. Dia tanya, "Kenapa begitu?" Musa jelaskan, "Oh, dia sementara menadiri orang-orang Israel yang membawa perkaranya untuk ia selesaikan." Yitro bilang, "Kalau itu tidak bagus karena dengan orang Israel yang maksimal, bayangkan dari pagi sampai sore banyak orang berdiri, belum tentu lagi sampai masalah terselesaikan." Baru Yitro kasih saran, bentuk kelompok kecil, ada kelompok yang besar, angkat pemimpin, diselesaikan pada masalah di kelompok paling kecil. Kalau tidak selesai, dapat di kelompok yang besar. Kalau tidak selesai, dapat lagi di kelompok yang lebih besar. Dan kalau tidak tuntas, baru diselesaikan oleh Musa. Jadi penanganan masalah secara berjenjang dari kelompok yang paling kecil sampai menghadap Musa. Kalau sudah selesai di situ, ya selesai. Misalnya contoh, ada masalah di kolom. Nah, penatua dia akan tangani itu. Jangan langsung bawa Pak Ketua Sinode, Pak PPPS, diselesaikan oleh kolom. Kalau tidak selesai di kolom, diselesaikan di aras jemaat. Ada BPMJ di situ, ada majelis jemaat. Kalau tidak tuntas, baru dibawa ke badan pekerja majelis wilayah. Masalah di jemaat. Nah, kalau di BPMS sudah selesai, sampai di situ tidak perlu berlanjut ke BPMS kecuali tidak selesai. Ini contoh praktis. Jadi seperti itu. Kemudian apakah Musa menolak? Tidak. Dengan senang hati dia mendengar apa yang disampaikan oleh mertuanya. Inilah kepemimpinan Musa. Dia hebat, dia penuh karisma, luar biasa dalam pandangan orang Israel.
Tapi kenapa dia jadi hebat? Karena dia minta pertolongan Tuhan. Dia selalu minta petunjuk Tuhan. Dan kedua, dia terbuka terhadap saran yang disampaikan oleh orang lain. Itu kepemimpinan Musa. Dan mari kita lihat di dalam perjanjian baru pola kepemimpinan yang Tuhan Yesus tampilkan. Di Markus pasal 10 ayat 45, Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Inilah kepemimpinan yang Yesus tampilkan. Dan itu kemudian yang ditafsirkan, diterjemahkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2. Bahwa Paulus katakan bahwa sebenarnya kedatangan Yesus adalah tindakan Allah. Allah yang mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia dia mau taat sampai mati di kayu salib. Itulah tindakan Allah yang merendahkan diri. Jadi kehadiran Yesus dan pelayanan Yesus adalah tindakan Allah yang merendahkan diri. Dan apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus perbuat, itu menjadi pola dalam hidup berjemaat. Itu menurut Paulus. Nah, dari apa yang dibahasakan oleh Paulus, yang kita bisa lihat langsung dalam Injil-Injil, maka dalam kepemimpinannya Tuhan Yesus menerapkan pola kepemimpinan sebagai pelayan. Ada banyak gaya-gaya kepemimpinan. Itu yang kita bisa lihat, ada yang bersifat dominan otoriter, tapi ada juga yang bersifat demokrasi. Nah, dalam kehidupan pelayan gereja, kajian yang dilakukan yang tidak sempurna 100%, tapi dikatakan bahwa dalam pelayanan jemaat, pelayan khusus lebih cocok menerapkan kepemimpinan yang demokratis. Yaitu di dalam pengambilan keputusan itu harus diambil secara bersama-sama, bukan berdasarkan kehendak sendiri. Jadi seperti itu yang perlakukan di jemaat. Mengapa harus ada sidang? Di satu sisi kita melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi di lain sisi juga kita membuka ruang untuk diskusi, untuk mendengarkan bagaimana keinginan jemaat, bagaimana kebutuhan jemaat yang disampaikan oleh jemaat melalui pelayan khusus yang ada. Jadi bukan karena misalnya saya ketua BPMJ dalam sidang orang bikin ini langsung logik. Akhirnya Yesus bilang, pendeta aja yang bikin, ya Pak, pendeta mau semua itu. Biar cuma pendeta yang bikin, iyo sama. Kalau orang membantah, tetap pendeta beras, montoki itu jadi keputusan. Kadang-kadang seperti itu. Kalau di sini lihat sini nyata. Ada tanpa tertentu ada pengeluhan. Aduh, pendeta, gimana Pak? Mau kasih usulnya ada dong. Apa tuh ketua semua di sidang? Mesti itu. Suka dengan ada tetap, akhirnya harus suka, harus setuju. Akhirnya sudah orang iyo kalau sembilan iyo setuju. Dia mau Pak. Markon kalau baking dia juga baking. Nah, karena libatkan. Begitu juga di kolom orang biar orang kembali ya katakanlah banyak tahu dari anggota jemaat, biar orang dipercayakan untuk pimpin. Jangan lupa untuk libatkan jemaat dalam mengambil sebuah keputusan, supaya ketika melaksanakan apa, orang dah putuskan bersama. Ini ada ikomunipe mau, jangan mau dilepas tanggung jawab. Di Bibra juga seperti itu. Jadi semakin kita menghadirkan banyak orang dalam sebuah proses pengambilan keputusan, semakin banyak orang akan memiliki atau mempunyai rasa memiliki untuk apa yang kita programkan, untuk apa yang kita putuskan. Dan itu yang paling pas. Karena itu juga kan selain sidang majelis jemaat, ada rapat BPMJ, ada rapat komisi Bibra, ada rapat komisi kerja. Di kolom-kolom juga itu ada yang namanya rapat sidi jemaat. Di aras jemaat ada yang namanya rapat sidi jemaat. Jadi apa? Kita melibatkan jemaat yang kita pimpin, yang kita layani, untuk menyuarakan keinginan mereka, menyuarakan kehendak mereka, tanpa mengabaikan apa yang namanya di tata gereja itu kristokrasi.
pemerintahan Kristus. Bahwa yang kita kedepankan dalam kepelainan gereja ialah pemerintahan Kristus. Kehendak Kristus itu yang kita utamakan. Tapi dalam rangka mencari tahu kehendak Kristus, disitulah kita memberikan ruang kepada anggota jemaat untuk bicara. Karena Tuhan bisa memakai anggota jemaat dan siapa saja untuk menyatakan kehendaknya. Dan kita sebagai pemimpin harus peka untuk itu. Kita harus memiliki sifat terbuka seperti Musa untuk mendengarkan, untuk menerima. Jangan anti nasihat, jangan anti masukan, jangan alergi dengan kritik. Karena juga kadang-kadang dengan kritik yang membangun, di situ kehendak Tuhan disuarakan. Jadi mari kita harus lebih terbuka, dan kepemimpinan itu yang harus kita lakukan. Karena kalau orang semua harus kita sebagai pendeta, harus kita itu dalam otoriter, sama harus dia. Tapi kalau orang melibatkan sekali lagi, melibatkan sebanyak mungkin orang dalam sebuah proses di kolom, di jemaat, lewat kehadiran pelayan khusus dalam sidang, maka orang yakin peluang untuk terlaksananya apa yang kita putuskan, apa yang kita programkan akan semakin besar. Jadi mari berupaya untuk itu. Dan ini adalah bagian dari kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang melayani itu, pertama, dia harus memiliki komitmen yang kuat untuk melayani sesama. Seorang menjadi pemimpin, di situ dia jadi karena ada orang lain, dan dia jadi untuk kepentingan orang lain. Jadi harus ada komitmen yang kuat untuk apa? Untuk melayani sesama. Sebab tanpa anggota tidak ada pemimpin. Tanpa orang yang dipimpin tidak ada yang namanya pemimpin. Jadi harus ada komitmen kuat. Kedua, kepemimpinan yang melayani itu harus berpola pada kepemimpinan Tuhan Yesus, yaitu untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dalam hal ini, Yesus adalah pemimpin yang mendahulukan orang lain. Pendekatan yang Yesus lakukan bukanlah pendekatan kuasa. Dia maha kuasa, tapi dia dekati orang. Dia memberikan pengajaran. Bukan dia menggunakan kekuasaannya dengan kita. Bagi yang kita suka. Tidak, tetapi dia melakukan pendekatan bukan dengan pendekatan kuasa, tetapi hubungan atau relasional yang menekankan kerendahan hati kepada yang dipimpin. Jadi di situ kepemimpinan haruslah menjadi sebuah kepemimpinan yang suka merangkul dan mengayomi. Jangan misalnya di kolom. Kita tahu yang pilih bulan Oktober lalu, ini keluarga ini, ini nganda karena mau tidak pilih, biar nanti kita mengunjungi kalau mau sakit. Biar ada program yang melihat jemaat, nyandak pilih lepas kita pun sampai sekarang bak kritik lepas kita. Nyandak mau topang untuk kegiatan pelayanan, abaikan. Tidak. Orang serangkul sama tapi jemaat jadi BPMJ yang mungkin 100% orang dukung. Orang begitu di BPMS kan, nyandak semua, 100% ada pilih ini. Tapi bukan berarti kan orang tak pilih kemudian orang BPP kepentingan orang baik kan. Sama itu yang kemarin juga dikatakan tentang Pak Ketua BPMS. Ini karena orang sudah BPMS, betul yang orang bilang itu mengampuni. Biar orang waktu pemilihan Sarita lebih, dia bilang ini tentang ketua ini. Wah, waktu mau putuskan tentang mutasi, ada yang sudah jawab, tuh hati mengampuni, hati yang mutasi itu ternyata jadi ditunjukkan. Itu padahal ada yang baca dia sobra, ketua begini, ini, obra, mau jatuh. Nak jadi ketika pada perempatan atau yang terbaik. Kenapa? Karena orang pendeta untuk melayani jemaat. Jadi seperti itu harus dirangkul. Dalam hal ini bahwa memang dalam kepemimpinan kita dituntut untuk mampu bersikap tegas dalam rangka mendisiplinkan, tetapi tegas bukan berarti keras dan otoriter. Seorang pemimpin harus mampu mengendalikan dirinya sebagai salah satu buah Roh Kudus. Jadi seorang pemimpin dalam tugas kepemimpinan tadi yang melayani, dia harus mampu mengendalikan diri.
di rapat, bayangkan saya sebagai ketua BPMJ itu, sementara pimpin sidang, ada muncul kritikan dari situ. Duduk aja, badian. Ini boleh bukan mau, keluar kali. Bayangkan tuh, kalau bilang seperti itu, mau rangkul bagaimana? Mau ngayomi seperti apa? Jadi teladan seperti apa? Tidak ada kerendahan. Tidak. Sekeras apapun kritikan yang diberikan oleh seorang penatua, seorang diaken, pemimpin harus mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Jangan cuma suka terima apa? Dia bagus-bagus, dia manis-manis, bagi itu di kolom. Kalau harus tahu karakter anggota jemaah. Misalnya dalam rapat, dalam pertemuannya, orang harus mampu mengendalikan diri sebagai buah dari pekerjaan Roh Kudus. Demikian juga di Kopelda Bipra dan kegiatan pelayanan lainnya. Saya kira ini beberapa hal tentang manajemen dan kepemimpinan. Coba dikaitkan juga dengan tata gereja GEMIM 2021. Dan kita masuk lanjutkan teratur ke materi tentang